Oke, welcome back teman-teman masih bandel ya. Nah, teman-teman bandel, di podcast kita kali ini nih, di episode kali ini kita masih judulnya community yang ada di Balikpapan terutama ya kan. Nah, kali ini tim kreatifnya masih bandel itu kasih datang nih. Kalau dibilang tuh bahasa Balikpapan bubuhan sih. Bubuhan dalam artian begini nih, pasti kan teman-teman bandel tuh ada yang suka namanya kokos, ada yang suka namanya kartun. Ada yang tahu kokos enggak? Kokos itu bahasa Balikpapan sama aja kayak kartun artinya ya kan. Nah, kalau di sini nyebutnya kokos. Ada yang ibaratnya kalau kita lihat keluar itu yang ke Jepang-Jepang nyebutnya anime ya kan. Nah, ini di Balikpapan yang lagi booming nih itu teman-teman komunitas anime terutama ya kan. Ini coba kita datangin nih komunitas anime yang ada di Balikpapan itu sudah include tuh dia cosplay juga ada cosplayernya juga ada wibuers ya kan terus ada otaku. Nah selama ini nih kita tuh kalau dengar kata wibu itu pasti artinya tuh negatif nih. Nah di podcast kali ini di Masih Bandel podcast kali ini kita coba mengclearkan nih. Kita mencoba menjabarkan apa sih perbedaannya wibu lah, cosplayer lah, atau otaku lah. Contohnya kayak cosplayer, ngapain sih capek-capek bikin kostum? Contohnya kan begitu tuh, ada yang kostumnya dia superhero, ada yang kostumnya anime Jepang, macam-macam nih. Nah, dari sini kita coba, ya kan? Kita coba datangin komunitasnya itu dari Balikpapan, namanya itu komunitasnya Shinki. Nah, kenapa harus Shinki? Lebih baik saya tanyakan sama ketuaan leadernya ini ya. Nah, oke. Ini dia saya perkenalkan leader dari Shinki Balikpapan. Mr. Gara. Oh, Halo Bang. Gara. Ya. Perkenalkan dirimu Gara ke teman-teman bandel nih. Ya, jadi nama saya Gara. Saya salah satu komunitas wibu. Kita nyebutnya wibu di Balikpapan yang bernama Shinki Balikpapan. Terus gimana nih? Kenapa harus apa namanya Shinki itu? Jadi Shinki ini itu bahasa Jepang ya, artinya energi baru atau kita ngartikannya itu semangat baru. Semangat Ki baru itu ya. Semangat, Shin itu baru, jadi semangat baru karena dari awal kita ngebentuknya itu kan kebetulan timingnya pas kan habis COVID kemarin. Itu kan kita yang cosplay event itu kan nggak bisa apa-apa karena iya betul-betul semua aktivitas itu semua aktivitas di stop ya di luar. Kebetulan setelah COVID itu udah bisa nih kita aktif lagi, jadi kita aktif dengan semangat yang baru. Gitu. Asik. Itu dari tahun kapan sih mulai aktifnya yang ada di Balikpapan nih? Shinki. Ya, jadi Shinki ini dibentuk setelah COVID itu tahun kemarin 2022 bulan 6. Itu sudah, tapi dari sebelum dibentuk tuh sudah sering ada event di luar sebelum komunitas terbentuk atau ketika komunitas Shinki ini terbentuk baru nih mulai ada event apa segala macamnya itu ya? Jadi sudah ada sebelum Shinki terbentuk itu sudah ada beberapa event. Nah, jadi setelah kita ngerasa event-event tuh udah mulai bisa aktif lagi, jadi kita bentuklah komunitas supaya kita bisa nih kenalan sama teman baru, ketemu teman baru yang punya hobi yang sama. Kita suka cosplay, suka anime. Jadi yaudah ayo kita ngumpul, kita organisasikan gitu loh. Supaya apa ya? Supaya bisa lebih Wadah ya, wadahnya tuh kalau kita mau ngapain tuh lebih terarah ya. Benar. Terus juga komunikasi lebih enak ya. Ya. Gitu. Oke. Kayaknya bete deh kita berdua aja ya. Benar. Iya kan? Iya. Jujur aja nih, kalau aku pribadi nih sudah capeknya dalam artian begini nih. Kenapa kita berdua aja? Kayaknya kalau ada lawan jenisnya kita kayaknya lebih seru ya. Betul banget tuh Mas. Jujur aku kayak ngeliat teman-temanku yang di sana penonton, wih lanang kabeh. Anaknya aku lihat ya kan, laki-laki semua. Aduh, sekali lagi. Ya kan? Coba kita datangin yang lawan jenis, siapa tahu itu jadi penyemangat kita ya kan? Bisa tuh Bang. Bisa ya? Bisa. Boleh ya? Iya, Boleh. boleh. Oke. Jadi teman-teman bandel, ini siapa tahu nih bikin semangat teman-teman ya yang melihat ini. Karena ini jujur saya pun juga semangat kalau ngeliat dia ini. Wih. Oke. Saya mau sulap dikit boleh nggak?
Boleh, boleh. Boleh ya, boleh ya. Sulap dikit boleh ya. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Oke, jadi teman-teman bandel, ini kalau saya sulap bim salah bim habkadabra, siapa tahu tiba-tiba ada ninja, ya kan? Ninja dia berwujud parasnya cantik atau apakah? Siapa tahu ada kamehameha ya kan? Atau ini Jatori tukang bakso ya kan? Oke, mari kita coba. Saya mau coba namanya ini ya. Oke, bim salah bim habkadabra. Wis. Wuh. Eh. Teman-teman bandel mau dikenalin dah ini siapa? Nona satu ini. Mau nggak? Gas. Gas ya. Boleh, boleh. Ayo, silakan kenalkan dirimu. Halo semuanya teman-teman bandel. Perkenalkan, namaku Tika. Aku cosplayer dari Sinki Balikpapan. Hari ini aku cosplay jadi Kosaka Honoka dari Love Live yang season pertama. Honoka Kosaka dari anime Love Live. Live. 返したくない目の前に僕らの道がある Ini yang lagi baru rilis nih ya animenya ya. Sebenarnya animenya sudah lama. Yang season sih. pertama ya kan. Ah, Season pertama cuma, ini kan mau masuk season kedua ya. Makin kesini kan seasonnya makin banyak tuh dianya. Jadi pengenalan karakternya juga lebih banyak macam-macam. Nah, terus yang kamu pakai ini leadernya dari sekolahnya tuh ya, si Iya. Honoka Kosukanya, Sakanya ya. Dari Honoka Kosaka dari season pertama dianya. Oh, siapa sih itu? Honoka itu anak SMA kelas 2 dianya. Dia tuh punya mimpi pengen buat suatu grup idol nih. Idol yang gimana nih? Yo sama-sama angin bawalah jiwaku melayang angin dengarlah bisikan hatiku. Lanjut nih. Terus, Nah, jadi dia ini ngumpulin member nih yang mau-mau. Cuma kadang dia bisa patah semangat juga. Jadi kayak pesimis nih, kayaknya nggak akan bisa debut nih di festival sekolahnya gitu. Cuma akhirnya makin kesini dia semangat terus, nggak mau namanya pesimis segala macem. Akhirnya berhasil dia debut. Oh gitu. Nah, ini kan yang dibahas nih animenya kan tentang sekolah nih. Dirimu sendiri masih sekolah atau gimana nih? Saya kalau aku So Ayo, kalau dirimu sendiri aslinya nih sudah masih sekolah atau enggak, gimana? sudah dewasa. Iyalah. Ya itu pasti, Nona. Enggak, sekolah sempat kerja tapi sudah resign, jadi sekarang fokusnya jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Tahu nggak? Serius? Iya. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Teman-teman bandel, nggak nyangka kan? Nggak nyangka kan? Ternyata. Hah? Plot twist. Iya. Plot twist memang nih, nggak nyangka kan? Serius, teman-teman bandel. Aku pun nggak nyangka nih. Aku mikirnya karena tadi teman-teman dari Shinki ini datang ini mukanya ya jujur aja nih. Range-nya saya menilai itu teman-teman sekolah, ya kan? Sekolah atau kuliah. Benar-benar. Jujur nih, saya pribadi nih. Ternyata baru taunya. Ternyata cosplayernya ini si Honoka Kosakanya, dia sebagai ibu rumah tangga. Lanjut nih. Di teman-teman Shinji nih, aku jujur shock nih. Ternyata si Tika ibu rumah tangga. Ya. Mayoritas nih teman-teman di komunitas Shinji itu dia kebanyakan apa nih? Remaja sih bang. Remaja ya? Jadi yang masih sekolah ada, SMP ada, yang ibu rumah tangga ada, yang sudah berkeluarga itu ada. Jadi memang nggak spesifik, range-nya itu siapa aja bisa sebenarnya. Oh gitu ya. Terus kalau yang di komunitas Shinki nih lebih banyak misalnya kayak cosplay itu lebih ke Jepang-Jepangan ataukah misalnya ke superhero atau ke misalnya kayak superhero DC gitu, Marvel, cosplay ada nggak di Shinki? Atau di Balikpapan lah komunitasnya di Balikpapan. Jadi kalau di Balikpapan itu juga
kebanyakan itu dari Anime ya. anime. Tapi yang lagi rame sekarang itu dari game. Dari game apa ini? Genshin Impact sih sekarang. Oh, Genshin Impact. Genshin Impact tuh banyak. Yang cosplay seperti Marvel, hero DC gitu, itu ada, cuman nggak banyak. Enggak banyak. Ada. Berarti yang lebih banyak itu ya tadi tuh lebih ke game ya, Iya, kalau sekarang nih ya, game. Genshin Impact ya. Ya, Genshin Impact. Kebanyakan jadi apa itu? Kalau dari game di game? Kalau Genshin itu banyak. Banyak kan dia karakternya, jadi- karakternya banyak sih. Apa ya maksud saya tuh entah ya di musuhnya kan, antagonisnya kan, entah jadi superhero-nya kah, kebanyakan tuh Karakternya. karakternya aja lah, Kita mainin, karakter yang dimainin ya. Kita mainin, iya. Oh, siapa tahu kalau misalnya kayak Mobile Legend dia jadi minionnya kan nggak tahu sih. Atau jadi lordnya ya kan, siapa tahu ya kan. Jadi towernya Wah, aku mau jadi powernya gitu ya kan. Diam dong. nembak gitu. Lanjut. Nah, balik dulu nih ke permasalahannya kenapa itu ada wibu, ada cosplay. Aku nanya kalian berdua ini. Biar ini teman-teman bandel ini semuanya tahu nih, karena ya tadi yang saya bilang sebelumnya tuh wibu itu pasti artinya negatif nih. Nah, siapa tahu nih teman-teman dari Shinki bisa jelasin nih ke teman-teman bandel nih, sebetulnya itu wibu itu apa, terus kenapa juga misalnya Mbak Tika itu dia lebih memilih jadi cosplayer, itu bisa nggak kita ini ya kita jelasin nanti situ ya. Nah, coba ini misalnya dari Gara ini, coba dijelasin nih. Jadi dari wibu dulu bang. Kalau yang dari saya tahu itu wibu itu orang yang fanatik dengan kebudayaan Jepang. Oke. Ya, itu. Jadi dan kebetulan di Jepang itu kan kita tahu dari sini banyak seperti animenya, manganya kayak gitu Anime, kan. manga. Ya, sebenarnya untuk yang suka-suka anime dan manga itu ada sebutannya juga bang. Itu Apa itu? harusnya otaku. Otaku Ya, kan. otaku Kalau itu. untuk yang anime sama manga itu Iya, kan. itu orang-orang yang suka. seperti Sedangkan itu, kalau nyebutnya wibu itu lebih ke kultur sebenarnya. ya kan? lebih ke kultur Jepangnya. Ke kultur Cuman Jepangnya. Di sini kan kita udah viralnya wibu, wibu kayak gitu. Jadi otaku itu udah jarang disebut. Yang banyak itu wibu dan banyak yang ngira itu negatif, itu sebenarnya bukan karena itu wibu, tapi mungkin karena orang-orangnya. Jadi kan sebenarnya kebanyakan di kita ini wibu, orang yang suka anime, suka manga itu orangnya pendiam di rumah gitu. Jadi lebih banyak di rumah, bersosialisasi di luar itu kurang. Tuh, nah, Istilahnya berarti introvert ya. ya Iya. introvert, kebanyakan introvert kayak gitu. Tuh, tapi itu banyak kayak gitu. Jadi mungkin pas dia keluar ketemu orang banyak itu sosialisasinya kurang, paham apa gimana. Jadi banyak yang gimana sih nyebutnya? Freak. Ya, Cringe. cringe. Creep. Sama aja sih, kurang Ya, lebih aja. kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya, tapi kamu sendiri kalian kalau misalnya disebut wibu gitu, enjoy nggak? Kita enjoy sih. Kalau saya nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Iya. Terus kalau misalnya dari Nona Tika, kenapa harus menjadi cosplayer? Memilih menjadi cosplayer, terutama si Honoka, Kosaka. Kenapa? Sebenarnya awal cosplay karena iseng sih. Itu kapan Cuma tuh? Kapan tuh? 2014 2015. Lama juga ya? Lama. juga ya? Cuma aktifnya memang nggak stabil gitu loh bang. Oke. Karena sibuk kerja juga kan dulu kan. Ah. Jadi kayak fokusnya ke kerja doang. Jadi nggak sempet buat cosplay lagi gini. Mm-mm. Terus akhirnya habis COVID, nah mulai lagi datang ke event, nyoba-nyoba. Kebetulan juga udah sudah. statusnya berubah ya, jadi Iya. makanya lebih free ya, ya kan? Udah resign juga kan. Nah, dari semua anime nih, kenapa sih harus Honoka Kosaka dari Love Live? Kenapa harus Kenapa nggak jadi Honoka? misalnya Boa Hancock gitu, atau Tante Robin gitu? Saya tidak punya aset, mohon maaf guys. Terdiam tidak berword-word. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi kita? Kenapa Oh iya. harus memilih Love Live si Honoka Kosaka? Kenapa milih Honoka? Karena aku dari dulu udah pengen banget cosplaykan ini karena semangatnya dia kan, pantang menyerah. Jadi kayak, aku harus bisa juga kayak Honoka nih. Jadi aku mencoba menanamkan si karakter ini dalam diriku dan akhirnya nyoba juga cosplay lah dan ternyata cocok, alhamdulillah.
Yang saya tahu kan teman-teman Shinki nih sering ngikutin event nih, sering bikin event ya di Balikpapan ya, terutama kayak di mall kemarin saya lihat itu sebetulnya kalau misalnya di event seperti itu apa sih yang dikasih tunjuk? Apakah dia ada lombanya kah atau apa gimana sih? Ya, Siapa jadi- tahu teman-teman ini kan teman-teman bandel jadi lebih aware nih. Oh ternyata ini nggak sebatas sebagai pamer kostum, tapi di balik itu apa itu? Ya, jadi di event cosplay itu sebenarnya inti acaranya itu cosplaynya bang. Jadi di cosplay itu kan nggak sekedar pakai kostumnya doang kan. Ada Iya. yang kita nyebutnya coswalk sih biasa. Apa? Coswalk. Cosplay walk. Ya, cosplay walk. Play walk. Walk. Iya. Ya, modelnya Oke. kayak Cosplay catwalk jalan lah. gitu. Cosplay. Oh jalan. Oh jalan In kucing. English. Ya. In English. Oh ya 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 ya. In English. Oh ya ya. In English. Oh ya ya. In English. Oh ya ya. Nah, ini nih. Terus tadi kompetisi ya kan. Terus berarti itu lebih ke drama ya kalau kompetisi Iya. tadi itu ya drama. Nah itu kalau misalnya jurinya itu bagaimana? Penilaian itu bagaimana? Sistem penilaiannya kalau misalnya model-model event seperti itu. Untuk sistem penilaiannya. Ini Penilaian. dia pernah ngejuri. Boy, Iya. ngeri kali. Alhamdulillah. Diborong semuanya. Jadi Ngejuri gimana? baru di coswalk sih. Soalnya Iya. belum ke ranah koskom aku. Oh gitu. Itu gimana cara penilaiannya itu? Kalau dari aku pribadi penilaian coswalk itu yang pertama harus pendalaman karakter. Penguasaan panggung dia bisa nggak misalnya panggungnya begini nih bentuknya. Dia bisa nggak ngekuasain itu ke sana, ke sini, ke depan atau mau cari perhatian juri kayak gitu-gitu. Oh, Nah. sama tergantung dari respon penontonnya. Iya, respon penontonnya rame atau enggaknya. Terus pendalaman karakter seberapa mirip dia bawa karakter ini ke dirinya dia. Terus make up juga, make up tuh penting bang. Cuma kebanyakan saya lihat kan masih banyak yang baru ya, jadi make upnya masih kurang. Oh gitu. Padahal itu penilaian penting juga itu. Termasuk penilaian inilah utama. Utamanya ya. Karena kan namanya kita cosplay nih, nggak cuma kostum atau wig, dari muka juga kita kreasikan biar make upnya mirip. Oh make upnya, aku kira face-nya harus Tidak yang bisa betul-betul. dong, Bang. Gimana saya? Kirain harus pakai oplas-oplas gitu kan sampai. Ya kan kita nggak tahu. Iya sih, benar. Namanya karena dia sudah terlalu wibu ya kan, betul-betul dia mengidolakan apa yang dia idolakan sampai harus yang. Saya mau pasti. mirip ini pokoknya. Iya, saya mau mirip ini, dipaksa gitu ya Sampai kan. lupa diri sendiri. Nah. Lupa jati diri aku siapa? Ya karena kan tadi sudah dijelaskan sama Gara kan. Iya, Gara tuh benar. freak itu ya kan. Dia Nah. sudah terlalu ya over lah. Siapa tahu kayak tadi kamu bilang aset. Kalau kamu kan udah punya aset untuk menjadi seperti Iya. yang itu, ternyata yang lain sampai dia harus begitu sampai Tapi tidak punya apa, aset ada begitu. banyak karakter yang bisa dikosplaykan. Iya. Iya. Wah, aku duluan paling depan. Lanjut. Kenapa sih harus Jepang? Aku nanya kalian berdua. Kalau Kamu kan wibu kan, kamu kan nggak protes dipanggil wibu ya. Harus Jepang. karena animenya sih bang kalau Apanya? anime. Animenya ya. Iya, animenya. Emang kamu suka animenya apa? Fairy Tail. Hah? Fairy Tail, One Piece, Fairy Tail. Iya. Terus One Piece. One Piece sama banyak sih kayak sekarang tuh kan ada Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, anime baru kayak gitu One Punch Man, kayak gitu itu masih sekarang kan masih ngikutin. Terus tuh kan jadi kita karena suka kayak gitu ketemu orang yang sama-sama suka, makanya kita awet sampai sekarang tuh kan jadi punya teman yang karena kan wibu itu sebenarnya nggak banyak, Iya. makanya kalau kita ada komunitas di event ketemu kan jadi satu semua itu kan seru jadinya. Iya. Ada wadahnya. Frekuensi gitu nah. Ada Iya, wadahnya. ada wadahnya kayak gitu. Terus dari mau Tika? Kenapa harus Jepang? Iya. Kan bisa jadi Wonder Woman kah atau Iya, jadi ya. Cut Nadine kah, pahlawan nasional ya kan? Karena kenapa suka Jepang dulu itu atau kecil senang banget gambar anime bang. Apa Kan gara-gara matanya gede-gede. Apa gara-gara Ninja Hattori? Enggak dong. Nonton juga sih. Cuma emang dulu tuh awal banget karena anime. Seneng gambar-gambar. Ya mata-matanya kan cantik-cantik. Anime-anime Itu di situ ya aku itu tidak terima dengan anime. gede betul matanya. Iya, padahal orang Terus Jepang loh cantik-cantik. kecipit. Terus dagunya tidak manuk akal. Padahal mau ke orang Jepang ya bulat-bulat, Iya. ya kan? Kenapa Kyo, animenya kyo. kyowo gitu kan? Iya. Nggak sesuai reality aja ya kan? Habis itu ya
makin besar nonton anime pertama itu Digimon. Kayaknya abang tahu deh. Astagfirullah. Lama banget kan? Nggak ada yang lain kah? Nggak ada. Stok lagi. Digimon. Digimon sudah tamat. Itu membekas sekali. Soalnya emang apa ya? Gedenya Digimon, Pokemon, kayak gitu-gitu bang. Nice. Jadi sampai sekarang mendarah daging kayaknya. Dari teman-teman Shinki nih, apa ini kesan pesan mungkin kepada teman-teman bandel yang ibaratnya aku nih sebenarnya pengen suka anime, aku pengen juga nih kayak wibu apa segala, tapi belum tahu arahan nih atau mau join nih teman-teman bandel yang ada di Balikpapan nih. Coba di-share siapa tahu ya kan. Bagaimana sih komunitasnya Shinki ini ya kan? Coba di-share ketua. Ya, jadi kita di Shinki itu terbuka sih sama siapa aja yang pengen mau belajar cosplay, pengen punya teman baru yang punya kesukaan yang sama. Itu kita langsung aja deh kita hubungin kita aja DM ke IG-nya Shinki Balikpapan. Oh, itu ya teman-teman ya. Nanti kita Ya ada. editor Siap, jangan lupa. ya, editor. Cesar. Kamu jangan IK aja Cesar. Sudah bang, udah bang. Lanjut. Iya, itu sih ya. Kalau saya sendiri sampai saat ini sih tujuannya di komunitas itu kan buat have fun aja. Iya. Kan? Jadi kita supaya lebih terarah dan nggak ada yang macam-macam gitu kan. Kita terbuka buat teman-teman yang mau join sama Shinki Balikpapan. Gitu. Terus buat sebenarnya komunitas itu kan nggak cuma Shinki kan. Di Balikpapan itu ada beberapa juga komunitas. Cuman meskipun kita komunitasnya itu ada beberapa, kita solid gitu. Apapun kita kerjasama. Kalau ada masalah kita semua selesaikan baik-baik. Intinya harapannya sih kita kedepannya bisa terus kayak gitu. Jadi Amin. apa ya, kesan wibu itu negatif itu udah hilang gitu, harusnya kayak gitu kan. Itu ya tujuan utamanya teman-teman Shinki ya. Oke. Ibaratnya negatifnya wibu itu bukan negatif itu gitu ya, Iya. yang mau yang Semua di itu nggak negatif. semua itu nggak negatif ya kan. Apa ini event dari teman-teman Shinki nih ke depannya nih? Event ke depan yang kita support dari Shinki itu bang ada Chisana Matsuri. Sana Matsuri. Ya, bulan Desember ini tanggal 23. Itu makanan. Pikirkan perut saja. Manusia. Iya sih, saya juga. Apa tadi nama eventnya? Cisana Matsuri. Cisana Matsuri. Kisana? Ci. Cisana. Cisana. Matsuri. Matsuri. Apa itu? Cisana itu artinya kecil. Oke. Matsuri itu festival. Oh, Ya, festival kecil-kecilan lah. festival kecil-kecilan ya. Ya, benar kayak gitu. Oh, itu di mana? Kita di Balkoni. Ya. Iya, bos. Oh, bos itu berarti Balikpapan Balikpapan Ocean Ocean Square. Square atau Iya, yang benar. lebih taunya itu kalau teman orang-orang sini itu balkoni. Iya, balkoni. Itu ya teman-teman bandel. Itu kapan acaranya tadi? Event. Kita tanggal 23, 24, 2 hari bang, Desember. Desember ya. Oh, berarti sebelum Natal ya. Sebelum Yes. Natal. Itu dia teman-teman bandel. Kalau mau pengen tahu eventnya teman-teman Shinki ya untuk para wibu dan para cosplayer ataupun otaku nih, mereka akan bikin event di balkoni atau di Balikpapan Ocean Square itu tanggal 23 24 Desember 2023. Yes. Sebelum Natal ya. Betul. Dari jam berapa ke jam berapa? Kita dari siang. Dari siang ya sampai malam Sampai ya. malam. Wih, siapa tahu teman-teman langsung mau coba Ryan nih kostumnya ya kan mau jadi cosplayer tapi belum pernah ikut join. Boleh, siapa boleh, tahu boleh, sudah ada boleh. prepare, go ahead langsung nanti hubungin ke leadernya nih. Tadi nanti IG-nya nanti kita share di akhir video ya. Nah, dari Mbak Tika ini. Apa ini? Siapa tahu ada mau apa wejangan kah? Wejangan. Wejangan apa ya? Untuk cosplayer aja sih. Mungkin kalau mau coba cosplay jangan apa ya? Jangan patah semangat lah. Patah semangat gimana nih? Misalnya nih aku ikut lomba semangat, wah semangat. Iya. Ternyata nggak menang. Aku nggak mau cosplay lagi. Ih, Biasa. iya sih. Iya Tapi kan kan? jangan dong bang. Kita harus tetap semangat, harus ambis ini. Ih, masa dia nggak bisa, aku harus bisa juga. Pasti kan kalau memang dia itu sifatnya ingin berkompetisi ya, berkompetensi ya, berkompetisi. Jadi ujian. Kalau jadi ujian ya kan. Dibilangin menang kalah, kita kan mau mulai sesuatu itu belum tentu pertama kali itu udah bener ya kan. Iya. Pasti Menang ada kalah itu wajar. Menang kalah itu wajar Heeh. ya kan. Yang penting tetap
diasah Semangatnya tuh ya, terus, hobinya, skillnya, banyak-banyak ya nonton-nonton video kan banyak tuh caranya. Oh, aku mau cosplay ini nih, aku harus pelajarin karakter ini. Kalaupun nggak nonton animenya ya, Iya. pelajarin karakternya lah minimal. Tuh. Iya, itu dia teman-teman bandel. Jadi tidak semudah ganti kostum bahasanya Ganti gitu ya. kostum, Prepare pose-pose. kostum, pose-pose. Iya. Padahal tuh figure yang dia perankan itu harus ditahu dalamnya itu bagaimana. Jadi nggak bisa ibaratnya. Masalah. Ya. Nah, terakhir nih, kalian kan sering nih bikin event ya kan? Dari semua para cosplayer nih terutama, apa yang pernah kalian dapetin dari semua peserta tuh yang paling kalian, menurut kalian tuh yang paling bandel lah, apalah gitu loh? Pasti kan ada tuh, tengil lah kelakuannya ya kan, pasti ada tuh. Sesuai dengan figur yang dia perankan ya kan? Nah, kalau yang teman-teman yang cosplay itu nggak ada sih bang yang begitu. Cuman mungkin dari ibunya, dari penontonnya biasanya. Iya. Oh dari Penontonnya penontonnya, sih, gimana rasanya? Kita kan ada grup kan. Kita tuh udah tandain tuh orang-orang yang freak. Oh gitu, sudah di marking ya? Udah di-list Sudah di nih. marking ya? Hati-hati nih. Terus? Karena kan apa ya? Orang tuh dibikin risih cosplay. Ketika dia lagi show Iya. ya, lagi kompetisi ya. Kalau pas lagi di event lagi ya jalan-jalan sekitar event gitu, nikmatin acaranya gitu kan, tadi ngajakin ngomong, ngajak ngobrol kan. Kalau yang ngobrol sekedar ngobrol oke lah, kadang kan ada yang sampai ngedeketin banget tuh, harus deket Diikutin, banget. yang diikutin tuh parah sih, Bang. Sampai Iya, diikutin tuh. berarti di dalamnya itu sendiri tuh pun terjadi konflik ya. Iya. Konflik dalam artian tuh begini. Karena dia merasa wibu yang dia udah tahu nih apapun yang dia wibukan itu, dan ketika ada cosplayer yang mencoba figur di situ yang ibaratnya yang tadi dibilang ketika walaupun nggak nonton animenya tapi dia tahu Paham paham karakternya. karakternya, itu yang ditekan terus ya sama para wibuers yang dia merasa udah pro ini ya, udah paham itu ya. Iya bener ya begitu. Ini sih bang, lebih ke penontonnya. Penontonnya kan ya, karena penonton itu yang lebih Iya. merasa biasalah, penonton itu kan atau netizen tuh kan maha mengetahui dan maha dahsyat lah. Sama yang kayak gini bang, biasa kan kayak ada di kita kan kayak penonton misalnya, terus ada karakter kita suka nih, ya kita minta foto misalnya, foto. Itu kan kadang ada yang sampai ngerangkul, yang posenya nggak jelas. Iya, yang- Kadang kan kalau cosplay perempuan itu dia nggak bisa langsung suruh minggir gitu loh. Kadang kan malu. Defense kan dia nggak bisa, Iya. yang responnya nggak bisa cepat kan. Iya. Gitu. Jadi itu sih yang kita aware di event itu kayak gitu. Sama teman-teman yang lain itu juga untuk teman kita sendiri itu nggak dijaga gitu loh. Ada yang misalnya- Lebih ke pelecehan. Ya, Ya. Jangan betul. sampai terjadi pelecehan Jangan ya sampai kan, hanya terjadi karena ya sebatas si cosplayer ini dia menggunakan kostum yang seperti ini, wah aku bisa sesukanya kok, udah kamu kostummu begini kok. Ya, jangan sampai seperti itu ya kan. Benar. Itu dia teman-teman bandel. Hati-hati. Jadi hati-hati dalam seperti ini. Jangan karena kita ngeliat ada orang berkostum dia sesuatu kita melecehkan. Nggak usah jauh-jauh deh. Di lampu merah yang pengamen Iya. itu ya contohnya. Saya sering dapetin tuh. Jangan karena dia pengamen, dia pakai kostum, dia mencoba Mickey Mouse ya dilecehkan, ngasih uang tuh kayak dilempar. Saya jujur, pengen tangkap Kasihan. ya rasanya. Itu dia teman-teman ya. Jadi walaupun dia tuh menggunakan kostum apapun itu, hargai apa yang dia usahakan gitu loh. Itu dia. Tidak hanya terbatas dia cosplayer, dia pengamen dengan kostum yang di lampu merah, kecek-kecek, hargain mereka itu loh. Karena belum tentu kamu pun mau jadi seperti itu ketika kamu Ya. di posisi seperti itu. Ya. Itu dia. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Itu Ibu Direct sudah teriak-teriak ya. Apa, Mas Cesar? Bagian mana sudah kita ini? Promo kan sudah. Oke, closing berarti kita ya. Senyum. Oke, itu dia teman-teman bandel. Ini dia sekelebat ya apa yang kita bisa suguhkan di podcast Masih Bandel ya. Teman-teman dari komunitas Shinki yang isinya itu para wibu, para cosplayer ya. Terutama yang lebih marak itu dua ini ya. Nah, mungkin kalau ada yang merasa dia otaku, ada di dalamnya situ juga. Cuma ya kurang terekspos. Lebih orang-orang lebih taunya tuh wibu.
ya kan? Nah, semoga dengan saya mengundang mereka-mereka negara, Mbak Tika, itu bisa membuat teman-teman bandel nih yang sebelumnya itu belum tahu apa sih itu mereka, ngapain sih harus begitu, bisa paham. Oh, ternyata mereka tujuannya itu seperti ini. Itu ya teman-teman bandel ya. Oke, terima kasih Mr. Gara, Mrs. Tika. Terima kasih. Semoga next kita bisa buat sesi lagi ya. Amin, siap-siap. Mudahan juga bisa ngundang teman-teman cosplayer yang dari superhero salah satunya ya. Boleh. Betul, Ini betul, kita boleh. lagi menjamah Jepang, besok kita menjamah negara lain ya. kan? Iya, betul, betul. Siapa tahu ada, aku berharap mudahan ada teman-teman cosplayer ada yang pakai bajunya Gatot Koco. Wah, laju, usul ke sini. Gatot Koco tuh lo keren. Oke, itu dia teman-teman bandel. Jika masih teman-teman bandel nih masih ada yang pengen ditahu lagi mengenai para dunia wibuan cosplayer, silakan nanti di video ini ketika sudah rilis ya, itu di komen, jangan lupa. Oke, buat teman-teman bandel semuanya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya di podcast di YouTube kami di Masih Bandel Official, nanti ada di Bawah ya, video guys. itu ya. Dan juga jangan lupa di follow akunnya kami di Masih Bandel Official, yaitu di Instagram dan di TikTok. Nah, jangan lupa juga yang masih penasaran dengan perwibuan dan cosplayeran terutama di Balikpapan, jangan lupa di follow juga akun IG-nya di apa tadi Mas Gara? Sinki. Sinki Balikpapan ya. Iya. Sinki Balikpapan. Nanti juga kita bikin banner lewat. Sar jangan lupa. Awas memang kamu gitu. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Halo.